Dalam rangka pembentukan pengurus koperasi Desa Merah Putih, pihak pemerintah Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, melaksanakan musyawarah desa khusus. Acara yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 26 Mei tahun 2025, dimulai sekira pukul 20.04 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 22.05 waktu Indonesia Barat, di Aula Balai Desa Kendayakan tersebut dihadiri oleh Kuhu Desa Kendayakan Agung Prayitno, seluruh pamong Desa Kendayakan, Lembaga Desa Kendayakan, Pendamping Desa Kendayakan Vera, PLT Sekretaris Camat Terisi Edi Sunarto SIP, Babin Kamtipmas Desa Kendayakan Polsek Terisi, Babinsa Kendayakan Koramil 1613 Terisi, dan warga masyarakat Desa Kendayakan. Dari hadirin yang mencalonkan diri pada pengurus koperasi Desa Merah Putih ada 9 orang yakni Evawati, Muhammad Rizky Fahrozi, Haji Kamaludin, Wasirin, Mira, Nurudin Arbi, Ahmad Fahrurozi, Robidin, dan Beni. Pemilihan pengurus koperasi Desa Merah Putih dilakukan secara voting, dengan jumlah pemilih ada 38 orang. Dari hasil pemilihan, maka ditetapkan untuk Ketua Muhammad Rizky Fahrozi, Sekretaris Wasirin, Bendahara Evawati, Wakil Ketua Bidang Usaha Ahmad Fahrurozi dan Haji Kamaludin, Wakil Ketua Bidang Anggota Beni, Robidin dan Mira. Untuk di bagian pengawas koperasi yaitu Ketua Pengawas Koperasi Desa Merah Putih Kendayakan Kecamatan Terisi dijabat oleh Kuhu Desa Kendayakan Agung Prayitno. Dan untuk anggotanya akan dipilih dan ditunjuk oleh Agung Prayitno nanti di kemudian hari. Acara ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Haji Kamaludin. Di akhir acara hadirin bersalaman dan foto bersama. Acara terlaksana dengan lancar dan aman. Dari Indramayu, Baebudin Cuplikom mengabarkan. Jadi kebetulan Desa Kendayakan itu jadwalnya malam ini tanggal 26 hari Senin. Jadi walaupun di Facebook berseliweran pembentukan Koperasi Merah Putih, tapi kan kita melaksanakannya sesuai dengan jadwal. Kita tidak bisa istilahnya membuat aturan sendiri atau melaksanakan sendiri karena kita sudah terjadwal oleh kecamatan, sudah disusun dengan rapi. Oleh karenanya kita mengikuti jadwal. Ya, ini pasti dibentuk. Yang koperasi ini dibentuk kenapa? Pada intinya pemerintah itu ingin mengangkat derajat kesejahteraan kemakmuran masyarakat khususnya Desa Kendayakan melalui koperasi. Kemudian secara teknis nanti mungkin ada bimbingan bintek atau segala macamnya untuk membuat koperasi kita ini menjadi lebih baik. Mudah-mudahan istilahnya nanti koperasi yang kita bentuk juga bisa memberikan manfaat, bisa memberikan solusi, dan bisa mengangkat derajat secara ekonomi di masyarakat Desa Kendayakan. Kalau ada kekurangan atau ya sesuatu yang apa namanya tidak sempurna dalam menyiapkan untuk rapat musyawarah pembentukan ini, ya mohon dimaafkan. Banyak koperasi ini bisa membawa kebersamaan untuk mengangkat derajat kita bersama. Nanti ya menurut saya ya orang-orang yang mumpuni maka untuk karena ada lima itu ketua, sekretaris, kemudian bendahara, wakil bidang usaha dan wakil bidang anggota. Nah, mudah-mudahan nanti kelima orang yang terpilih ini bisa membawa dampak yang besar, manfaatnya untuk mengangkat derajat ekonomi Desa Kendayakan. Ya, saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan. Nanti secara teknis akan dijelaskan oleh Bapak Edi Sunarto yang mewakili Bapak Camat dan Ibu Perak. Koperasi Desa Merah Putih ini terbentuk melalui hasil musyawarah desa ini sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9
2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Kemudian yang kedua, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Kemudian yang ketiga, surat edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 6 tahun 2025 tentang petunjuk teknis percepatan pelaksanaan pembentukan koperasi Merah Putih. Nah, itu Bapak-bapak Ibu sebagai dasar hukum dalam pembentukan koperasi desa Merah Putih. Dalam pembentukan koperasi desa Merah Putih ini, desa melalui APBDes-nya ini sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 bahwa desa dibebankan untuk mendanai tentang terbentuknya koperasi desa Merah Putih. Menurut penjelasan Presiden tadi bahwa seluruh Indonesia desa-desa harus membentuk koperasi desa Merah Putih. Anak kami di Kabupaten Indramayu telah diinstruksikan oleh Kepala DPMD ini bahwa sampai tanggal 20 desa-desa Kabupaten Indramayu harus sudah membentuk koperasi desa Merah Putih. Karena nanti juga tanggal 12 Juli kalau nggak salah, Juni 12 Juni ada launching hari koperasi. Kami di Kabupaten Indramayu disarankan sampai tanggal 20 harus sudah terbentuk semua, bahkan harus sudah berbadan hukum. Nah, itu Pak, dasarnya kami segera untuk membentuk koperasi desa Merah Putih ini di semua desa di Kabupaten. Alhamdulillah desa Kendayakan ini sebagai desa yang terakhir sesuai jadwal kami dalam pembentukan koperasi desa Merah Putih. Pembentukan koperasi desa Merah Putih ini didukung oleh 13 menteri dan 3 badan, kepala badan. Dalam pembentukan koperasi desa Merah Putih ini ada 3 cara pembentukan. Yang pertama, pembentukannya yaitu dengan cara pendirian koperasi baru. Ini apabila di desa Kendayakan belum ada koperasi, maka wajib mendirikan koperasi baru, yaitu koperasi desa Merah Putih. Yang kedua, dengan cara pengembangan koperasi yang sudah ada. Apabila di desa Kendayakan ini ada koperasi yang sudah berjalan, tetapi ingin bergabung menjadi koperasi desa Merah Putih, itu bisa. Ini berdasarkan musyawarah desa khusus ini, Pak. Silakan nanti kalau ada yang mengusulkan, silakan. Yang ketiga, dengan cara revitalisasi koperasi. Apabila desa Kendayakan ini ada koperasi yang tidak berjalan dan ingin bergabung menjadi koperasi desa Merah Putih, maka bisa. Nanti di pengurusnya ini atau badan hukumnya nanti diganti menjadi koperasi desa Merah Putih. Nah itu Pak. Tapi yang kebanyakan ini memakai cara pertama, yaitu pendirian koperasi baru sesuai dengan petunjuk Menteri Koperasi Republik Indonesia nomor 1 bahwa nama koperasi desa Merah Putih ini sudah diatur, Pak. Sudah diatur. Nanti koperasi desa yang ada desa Merah Putih yang ada di Kendayakan ini yang dinamakan sesuai contoh di sini, yaitu Koperasi Desa Merah Putih Kendayakan. Tapi Pak Bu, biasanya seluruh Indonesia
ada juga yang desanya desa Kendayakan lagi. Jangan sampai double, nanti kesasar. Kita pakai ciri di belakangnya, yaitu dengan nama Koperasi Desa Merah Putih Kendayakan Kecamatan Gresik. Nanti sesuai dengan musyawarah desa ini, yaitu pembentukan pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Pembentukan pengurus ini perlu diketahui ada persyaratan-persyaratan yang harus diketahui oleh Bapak Ibu peserta musyawarah desa khusus ini. Yang pertama, pengurus Koperasi Desa Merah Putih ini harus mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal, dan berdedikasi terhadap koperasi. Yang kedua, harus mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan. Yang ketiga, ini dalam Koperasi Desa Merah Putih ini pengurusnya sangat aktif menurut saya, karena harus tidak mempunyai hubungan keluarga saudara dan hubungan keluarga suwenda. Kemudian Bapak dan Ibu yang hormati, jumlah pengurus dari Koperasi Desa Merah Putih ini minimal 5 orang, paling sedikit 5 orang. Harus ada keterwakilan perempuan di dalamnya. Bahkan nanti salah satunya bisa diambil dari perempuan. Itu Pak. 5 orang yang tadi katakan Pak Kubu. Kalau di sini sebagai ketua, bendahara, sekretaris, wakil ketua bidang usaha, dan wakil ketua bidang anggota. Kemudian Bapak dan Ibu, ada lagi pesanan dari pengurus, yaitu tidak berasal dari unsur pimpinan desa. Pak Kubu tidak boleh jadi pengurus. Ketua WPD juga tidak boleh jadi pengurus. Kalau pengen jadi pengurus ya mengundurkan diri WPD. Juga perangkat desa, masyarakat tidak boleh jadi pengurus. Pengurus juga bisa mengangkat pengelola. Jadi setelah nanti pengurus terbentuk, kalau dibutuhkan untuk ya berjualan barang yang diusahakan oleh koperasi ini, maka bisa pengurus mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Nah, itu Pak. Pengurus juga bisa mengangkat pengelola kalau dibutuhkan. Itu Pak Bu, syarat dari pengurus. Dalam Koperasi Desa Merah Putih juga ada yang namanya pengawas. Nanti pengurus ya diawasi, ya ada yang diawasi, ada yang pengawasnya. Sudah menjadi ekspresio, sudah menjadi aturan dalam peraturan Menteri Koperasi nomor 1. Yang jadi ketua pengawasnya yaitu KUU atau kepala desa. Siapapun nanti kepala desanya, ya itu jadi ketua pengawas Koperasi Desa Merah Putih, karena sudah diatur dalam petunjuk pelaksanaan Menteri Koperasi nomor 1 bahwa kepala desa sudah menjadi ekspresio, ini menjadi ketua pengawas. Pengawas juga ada persyaratannya juga Pak. Nanti Pak Kubu bisa mengangkat 2 anggota pengawas. Ini tergantung Pak Kubu, silakan. Karena ketuanya sudah ekspresio Pak Kubu, pengawasnya silakan. Yang dipercaya Pak Kubu siapa untuk membantu Pak Kubu dalam mengawasi Koperasi Desa Merah Putih. Dalam pengawasan juga ada syarat Pak Kubu. Nanti Pak Kubu juga dalam mengangkat anggota harus sesuai dengan peraturan, karena di sini pengawas juga harus mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja,
jujur, dan berdedikasi terhadap koperasi. Itu yang pertama sebagai gambaran untuk KPU nanti dalam angkat anggota. Yang kedua, tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit. Apabila KPU nanti mengangkat pengawas yang sudah pernah menjadi pengurus koperasi atau perusahaan, tapi koperasi itu menjadi bangkrut, menjadi pailit, maka tidak boleh untuk menjadi anggota pengawas untuk mendampingi KPU. Yang ketiga, tidak pernah berhukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan. Apabila nanti juga KPU tidak boleh mengangkat pengawas yang pernah dihukum 5 tahun, tidak boleh. Kemudian ada lagi, tidak mempunyai hubungan keluarga juga, tidak mempunyai hubungan keluarga saudara dan hubungan keluarga sewenda sampai derajat 1 dengan pengawas lain dan pengurus. Jadi antara KPU dengan anggota pengawas dan KPU tidak boleh ada hubungan keluarga atau dengan pengurusnya, tidak boleh ada hubungan keluarga saudara maupun keluarga sewenda. Silakan KPU menunjukkan siapa yang dianggap mampu untuk mendampingi KPU mengawasi koperasi desa Merah Putih ini. Jumlah anggota dari pengawas yaitu 2 orang dan 3 sama KPU, ketua dan 2 anggota koperasi pengawas koperasi desa Merah Putih. Itu Pak sebagai gambaran untuk dalam pembentukan koperasi ini untuk pengurus dan pengawas. Silakan pengawas diserahkan kepada KPU dan pengurus silakan nanti untuk mencalonkan Bapak Ibu sebagai pengurus dan nanti akan dipilih 5 atau bisa lebih asalkan ganjil dan perwakilan perempuan. Itu Pak Bu sekilas tentang koperasi. Dan juga banyak yang menanyakan nanti dananya ini bagi dari mana Pak koperasi ini. Dan pengajiannya katanya yang sudah beredar di media massa bahwa pengurus akan digaji 5 juta sampai 8 juta. Nah, kita kayaknya sekalah Pak. Udah. Itu bahwa Pak. Karena koperasi ini modalnya dari anggota Pak. Dari anggota. Nanti pengurus merekrut anggota koperasi. Nanti di situ anggota ada simpanan wajib dan simpanan pokok anggota. Silakan. Nah, itu yang jadi modal awal untuk dalam melaksanakan usaha koperasian. Itu. Gajinya ya tadi yang saya jelaskan ya dari laba atau untung dari pengelolaan koperasi tersebut. Nanti dalam ADART diatur berapa dari untung atau laba tersebut untuk penggajian pengurus, berapa untuk penggajian anggota atau pengelola. Nanti diatur dalam ADART berapa. Dan juga sesuai dengan instruksi tadi, koperasi Merah Putih ini kalau sudah terbentuk pengurus dan sudah berbadan hukum, nanti dapat mengajukan kredit ke bank, namanya Bank Himbara, Himpunan Bank Negara. Silakan mengajukan kredit, tapi itu bukan hibah, tapi pinjaman kredit yang harus dikembalikan. Itu bagi gambaran harus tahu
nanti pengurus wajib mengembalikan pinjaman kepada bank yang nanti akan diajukan oleh koperasi untuk sebagai modal dalam usaha. Yang katanya tadi Pak Presiden itu bisa sampai 3 miliar. 3 miliar untuk mobil bisa, gudang untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Bisa nanti hasil-hasil pertanian dibeli oleh koperasi, nanti bisa juga nanti apoteker juga bisa juga simpan pinjam. Mohon nanti desa dapat membantu pengurus koperasi yang sudah terbentuk untuk mengajukan ke akta notaris. Tapi perlu diketahui Pak Bu, notarisnya bukan sembarang notaris. Notaris yang harus mempunyai NPAK. Notaris membuat akte koperasi. Ini bekerja sama dengan desa juga kami akan nanti ada ya notaris yang mempunyai kompeten dengan NPAK ada, karena kami juga sudah ada informasi dari DPRD bahwa notaris setiap kecamatan sudah diblok. Ini notarisnya untuk notaris koperasi Desa Merah Putih yang mempunyai NPAK. Pemerintah desa beserta BPD mengundang Bapak dan Ibu dari keterwakilan masyarakat. Secara letak geografis, Desa Kendayakan terbagi menjadi 3 blok. Alhamdulillah, sekian ki undangan 100 undangan, ya alhamdulillah anak sing wakili sing teka. Terus tak deleng maning nang kula wong-wong sing teka iki mewakili per bloke. Blok A iku lor, blok B kidul, blok C lung semut lan daring. Jadi diharapkan Bapak lan Ibu ikut berpartisipasi kangge nyalonaken dadi pengurus. Pengurus kian mau sing disebutaken oleh Pak Edi bahwasannya ada 5 komponen. Sing pertama ketua, kemudian sekretaris, kemudian bendahara, wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah visi dan misi ingin meningkatkan perekonomian Desa Kendayakan melalui koperasi Merah Putih Desa Kendayakan Kecamatan Trisi. Terima kasih. Pegangan Bu. Ya, terima kasih Ibu Evawati dari Blok C Kampung Lung Semut. Maka Mas Oci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Faroji, biasa dipanggil Oci. Sebagai introduksi atau pengenalan, saya ini adalah insan koperasi, yang mana dari bangku kuliah saya sudah belajar tentang koperasi. Saya kuliah di kampus koperasi, yaitu Universitas Koperasi Indonesia, yang mana mata kuliahnya hampir semua dikaitkan dengan koperasi. Jadi sedikit banyak saya paham tentang manajemen koperasi. Kemudian yang kedua, pengalaman kerja saya juga di bidang koperasi. Namun statusnya saat ini nonaktif sementara. Saya sebagai pendamping koperasi dari kementerian yang ditempatkan di Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu, yang wilayah kerjanya yaitu Kecamatan Gantar, Anjatan, dan Orgelis. Dan sebelum ke visi misi, saya berharap siapapun nanti yang terpilih sebagai pengurus adalah orang-orang yang tadi disebutkan mempunyai pengetahuan tentang koperasi,
kedua mempunyai pengetahuan tentang wirausaha atau bisnis, dan yang terpenting adalah jujur. Karena menurut saya banyak oknum-oknum yang hanya mementingkan anggarannya. Jadi sebagai insan koperasi saya berharap pembentukan koperasi ini tidak hanya sebagai pendukung program presiden, kemudian setelah terbentuk hilang arah, kemudian mati suri. Saya tidak mau seperti itu. Saya harapkan siapapun yang nanti jadi pengurus akan mengembangkan koperasi ini supaya maju, dan terpenting adalah mensejahterakan anggota, dalam hal ini yaitu masyarakat desa Kendayakan. Kemudian intinya visi misinya sesuai dengan tujuan koperasi, yaitu mensejahterakan anggota. Maka saya pilih visi juga mensejahterakan anggota. Kemudian visinya untuk mendukung pensejahteraan anggota. Saya lihat bahwa masyarakat desa Kendayakan ini hampir atau mayoritas adalah petani. Makanya saya fokuskan visi ini untuk mendukung para petani dari mulai masa tanam sampai ke panen. Dan rencana ada satu rencana yang nantinya akan jadi usaha, yaitu rencana saya nantinya koperasi ini akan membeli padi-padi dari masyarakat Kendayakan. Jadi masyarakat Kendayakan nantinya tidak usah melalui calo ya, jadi nanti dibeli oleh koperasi. Kemudian untuk pendukung masa tandur juga kita bisa menyediakan obat-obat untuk mendukung produktivitas pertaniannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maka Bapak Haji Kamaludin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas ini hanya sebuah harapan dari saya pribadi. Harapannya dengan terbentuk Koperasi Merah Putih Desa Kendayakan Kecamatan Terisi ini bisa menstabilkan hasil panen dari masyarakat Kendayakan, entah itu berupa padi, entah itu berupa sayuran. Karena yang saya alami sendiri itu orang tani sampai nanam dilarang pas waya panen regane anjlok. Mbu panen pari, mbu panen sayuran pare. Apa baik? Biasanya bakal pas waya panen anjlok regane. Ya, mudah-mudahan harapannya dengan adanya koperasi ini harga itu bisa stabil ya. Jadi orang yang lamun mudun gak beli adok konon enggak, sehingga orang rojakan petani. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bangga Bapak Wasirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian visi misi saya adalah tadi saya sama seperti Pak Oji, mensejahterakan seluruh anggota koperasi yang pertama, yang kedua yang masyarakat desa Kendayakan, dan mudah-mudahan seluruh masyarakat desa Kendayakan bisa jadi anggota, nanti koperasi bisa kerja bareng, karena tanpa dukungan anggota pengurus pun yakin tidak bisa jalan lancar. Untuk visi misinya tersebut saya akan menyampaikan nanti siapapun yang terpilih, belum tentu saya juga. Saya hanya memasukkan ide saya seperti apa yang disampaikan Pak Oji tadi, karena mayoritas orang Kendayakan dan hampir 99% usaha di bidang pertanian. Yang pertama, tidak hanya menampung hasil panen doang, tapi pupuk diperbanyak, terutama untuk anggota dan masyarakat Kendayakan. Yang kedua, kayak macam obat-obatan nanti. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf, lebihnya hanya milik Allah Azza wa Jalla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maka Ibu Mira dari Blok Lung Semut, Blok C.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira dari Blok C Sumut. Insya Allah dengan kemauan yang kuat dan yakin, dengan tekad yang yakin serta dengan niat yang baik, insya Allah visi misi saya akan meningkatkan kesejahteraan Kendayakan, Desa Kendayakan melalui pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Mira. Maka Bapak Nurudin Arbi dari Blok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurudin Arbi. Kendayakan Nurudin ya. Terus perkenalkan juga masalah apa ya, barangkali banyak yang belum tahu juga, karena saya juga istilahnya masalah apa ya, pengalaman, jadi masalah pendidikan. Ya alhamdulillah saya ini sudah lulus S2, jurusan itu manajemen agribisnis. Jadi masalah bisnis dan bidang pertanian di situ. Tapi realitanya pada saat lulus sih nggak direalisasikan dalam bidang pertanian. Ternyata saya semenjak lulus itu berwirausaha. Dan alhamdulillah saya itu usaha itu dari mulai 2010 sampai terakhir saya justru malah kolaps. Saya jujur aja, saya itu bangkrut tahun kemarin ya, 2024 itu kolaps. Dan kebetulan akhirnya saya mengajukan ini karena sayanya anggur intinya di situ, gitu ya. Tapi insya Allah untuk masalah pengalaman, usaha, bisnis, insya Allah sedikit mah ada, gitu ya, di situ. Terus masalah visi dan misi rencana ke depan ini, kalau visi saya nanti untuk masalah koperasi, kalau yang namanya koperasi ini kan jelas untuk mensejahterakan masyarakat, apalagi anggota-anggota koperasinya, itu sudah kewajiban, sudah kepastian harus disejahterakan. Kemudian untuk misi-misinya, untuk misi-misi untuk semacamnya apa namanya mensukseskan visi tersebut, misi-visinya itu adalah merealisasikan kegiatan yang benar-benar keseharian di masyarakat sini. Di sini kan tadi benar sekitar 90%-an itu masyarakat sini adalah pertanian. Dan kalau yang namanya koperasi, sepengetahuan saya koperasi ini adalah inti utamanya adalah memasarkan, membantu membasarkan produk-produk yang dihasilkan di suatu desa di sini Kendayakan. Nah kalau misalkan ini masalah di pertanian, ini masalah padi, yang memang kita sebagai koperasi semacamnya gimana caranya supaya setelah panen ini harga padi ini yang kita beli dari masyarakat bisa tinggi, dan kita sudah banyak realisasi untuk memasarkannya. Kita akan jual lagi, juga sudah ada agenda-agendanya, kenalan-kenalan. Jadi masyarakat sudah langsung kita dijual ke koperasi langsung sudah punya titik-titik tertentu untuk kita jual lagi di situ. Kemudian misi-misi lainnya kedua itu di selain pertanian juga bisa perkebunan. Karena di sini memang hanya sedikit, tapi saya lihat perkebunan memang sudah ada, tapi hanya beberapa. Misalkan ada semangka, kemudian ada sawi, kangkung, kemudian kacang. Saya lihat juga di situ. Nah di situ juga kita bisa membantu mereka semua yang ada di Kendayakan ini supaya gimana caranya supaya makin bertambah dari waktu ke waktu masalah tadi masalah sayuran gitu ya di situ. Itu ya, itu misi-misinya di situ. Oke, sekian saja, itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mangga Kang Oji. Kang Oji perwakilan Blok C, Kampung Semut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Farul Oji, biasa dipanggil Oji juga sama. Saya bekerja di salah satu SD di Kendayakan, yaitu PTD SDN 2 Kendayakan. Untuk visi misinya pada intinya saya ingin membantu perekonomian masyarakat Desa Kendayakan melalui koperasi Merah Putih yang telah diluncurkan oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Oji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada intinya mungkin siapapun yang terbentuk menjadi pengurus sama visinya untuk mensejahterakan ekonomi terutama masyarakat Kendayakan. Misi-misinya kira-kira pengurus koperasi yang terbentuk nanti bisa memfasilitasi baik di sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, usaha kecil maupun yang lainnya, bisa memfasilitasi untuk bisa kesejahteraan masyarakat kita. Artinya tidak hanya di bidang pertanian, memang ekonomi di Kendayakan 90% bertahan, tetapi yang kita liriklah usaha-usaha kecil yang terbentuk di Kendayakan juga harus difasilitasi oleh koperasi. Oleh karena itu mungkin misi kita itu bisa dari koperasi ini bisa untuk memfasilitasi kesejahteraan mereka. Ya syukur-syukur bisa koperasi kita bisa menanggulangi yang bab keliling harian tuh yang semakin menjerat ya. Nah kalau ada dari koperasi disediakan simpan pinjam atau bagaimanapun yang sifatnya bisa memperkecil resiko, ya syukur itu bisa dilaksanakan. Oleh karena itu sekali lagi visi misi kita koperasi bisa memfasilitasi kesejahteraan masyarakat di bidang usaha apapun. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Kang Robin. Yang terakhir Mas Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya terakhir, yang pertama kan sudah dibahas sama Mas Oji tentang koperasi, dan saya cuma hanya ingin menambahkan bahwa koperasi itu bukan hanya di bidang pertanian. Saya akan menekankan di bidang UMKM juga dan kesehatan masyarakat. Insya Allah saya akan bikin apotek sederhana untuk masyarakat. Apabila masyarakat sakit bisa ke koperasi beli obat dengan harga yang lebih murah dari apotek yang ada di pasaran. Ya. Nah, yang tentunya masyarakat bisa berkolaborasi dengan koperasi, apapun kendala masyarakat, keluhan masyarakat, mangga ke koperasi. Mangga kita rembukan bareng apa yang jadi masalah masyarakat, apa yang jadi keluhan masyarakat, entah itu keluhan modal dari awal penanaman sampai panen, ataupun itu penjualan gabah, ataupun lara dengkul, ataupun apa, kira-kira koperasi bisa mengatasi masalah itu. Dan UMKM yang ada di Kendayakan bisa terangkat dari permodalan. Misalkan Bapak Tolik butuh modal, maka koperasi yang penting jadi anggota. Sekiranya cukup sekian, itu visi-visi dari saya. Mudah-mudahan yang terpilih di sini jadi anggota koperasi mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan masyarakat Kendayakan dan petani-petani dan pengusaha UMKM yang ada di Kendayakan. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada calon pengurus Koperasi Merah Putih Desa Kendayakan Kecamatan Trisi Kabupaten Indramayu. Kita sudah bisa melihat dan calon pengurus ini sudah membuktikan secara mentalitas berbicara di tempat orang tidak ada yang gemetar, secara lugas disampaikan keinginan dan harapan yang diemban melalui visi dan misi oleh semua ke-9 calon pengurus ini. Dari usulan Bapak dan Ibu yang hadir di sini dalam musyawarah desa khusus, secara langsung tadi menawarkan diri, ada yang ditunjuk oleh tetangganya untuk maju mungkin karena beberapa pertimbangan yang diketahui, dan maju secara pribadi dengan
komitmen yang ada pada dirinya, insya Allah ke-9 pengurus tersebut memenuhi integritas untuk membangun koperasi Desa Kendayakan. Pada malam hari ini acara musyawarah khusus dihadiri oleh BPD, LPM, RT RW, perwakilan tokoh masyarakat dari berbagai unsur, baik dari Blok A, Blok B, Blok C, menyaksikan sendiri demokrasi pembentukan pengurus Koperasi Desa Merah Putih Desa Kendayakan. Tidak ada pengondisian, secara natural ini diadakan, dan semoga ke-9 calon pengurus ini bisa secara integritas tinggi untuk membangun koperasi. Tentu di dalam koperasi itu ada anggota. Nanti setelah diadakan plotting dari 9 calon pengurus yang akan menepati 5 jabatan di Koperasi Desa Kendayakan, nantinya Bapak dan Ibu pengurus merekrut, membuka pendaftaran anggota koperasi, karena ada pengurus, ada anggota, ada simpanan pokok, ada simpanan wajib. Itu dimangga nanti dimusyawarahkan, akan tapi kita menentukan ketua, sekretaris, bendahara, wakil ketua bidang usaha, wakil bidang anggota. Di sini cukup mewakili Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini dari berbagai lembaga adat, kemudian dari perwakilan tokoh masyarakat per blok adat. Kami akan melakukan plotting. Bapak Ibu tidak bersuara, cuma mengacungkan tangan. Kami penyelenggara hanya menjalankan sistem demokrasi pemilihan Koperasi Desa Merah Putih. Sejatinya Bapak dan Ibu 9 orang ini sudah menjadi pengurus Koperasi Desa Merah Putih. Disaksinya Pak Bu, bahwasanya 9 orang diketuai oleh Bapak Oji, perwakilan dari Blok A sebagai ketua, kemudian sekretaris dijabat oleh Bapak Wasirin, bendahara Ibu Evawati, kemudian wakil ketua bidang usaha Bapak Ahmad Fahrurozi, wakil ketua bidang anggota Mas Beni, dan Bapak Haji Kamaludin, Bapak Nuruddin Arbi, Bapak Robidin, Ibu Mira membantu sebagai wakil ketua bidang usaha, wakil ketua bidang anggota. Baiklah, sebelum kita menginjak acara yang terakhir, saya pribadi sebagai pembawa acara mengucapkan terlebih dahulu selamat kepada Bapak Oji atas terpilihnya Ketua Koperasi Desa Merah Putih. Marilah kita bersama-sama bareng-bareng menjadi permisi Allah, mendapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih Kendayakan Kecamatan Trisi membawa keberkahan, membawa Allahumma ya ilahana ya Allah, kasihkan bersama masyarakat Kendayakan seperti sejarah Rasulullah SAW ya Nabi wal ikram ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Kamaludin atas pembawaan-pembawaannya, dan saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan para undangan yang sudah hadir pada malam hari ini
Saya mengucapkan saya yang bertugas sebagai pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.